tidak bisa dilepaskan dari proses Islamisasi yang sedang berlangsung di kerajaan Goa. Setelah Islam menjadi agama kerajaan di Goa, maka penyebaran Islam pun dimulai ke seluruh wilayah di luar kerajaan Goa. Setelah Raja Goa memeluk Islam, yakni Sultan Alauddin Awalul Islam, maka Islamisasi pun semakin gencar dilakukan. Atas perintahnya, syariat Islam dilakukan dengan pertama-tama mengajak kerajaan tetangganya seperti Takalar, Dinek Ponto, dan Bantaeng. Alasannya ialah berdasarkan perjanjian yang berbunyi bahwa barang siapa menemukan jalan yang lebih baik, maka ia berjanji akan memberitahukan kepada raja-raja sekutunya. Meskipun demikian kehendak Raja Goa, jalan damai tampaknya tidak berlaku bagi Bone. Bone bersama sekutunya tidak mempercayai penyebaran Islam yang dilakukan oleh kerajaan Goa. Menurut Bone, Goa tidak tulus menyebarkan Islam, melainkan bermotif politis. Asumsi itu tentu sangat beralasan, karena dalam sejarah sebelum masuknya Islam telah terjadi pertempuran-pertempuran dengan semua kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Menurut mereka, ini adalah siasat Goa untuk menguasai seluruh kerajaan di Sulawesi Selatan. Karena Bone menolak masuk Islam, akhirnya Goa menyerang Bone dengan kekuatan penuh. Terjadilah pertempuran yang sangat sengit yang dalam sejarah Bone dikenal dengan Musuh Selengi atau Perang Pengislaman. Proses Islamisasi yang dilancarkan oleh Goa terhadap semua kerajaan di Sulawesi Selatan ialah dengan jalan politik ekspansi atau melalui tekanan politik, khususnya kerajaan Bone. Berturut-turut dikuasai Sopeng tahun 1609 Masehi, Waju 1610 Masehi, dan Bone yang terakhir diduduki oleh Goa tahun 1611 Masehi. Ketika itu, memerintah di Bone ialah Raja Bone ke-11, Laten Rirua. Laten Rirua hanya berkuasa selama 3 bulan disebabkan dirinya masuk Islam, sementara Dewan Hadat 7 Adat Pitue di Bone menolak bersama rakyat. Akhirnya beliau meninggalkan Bone menuju Makassar untuk memperdalam agama Islam dan akhirnya meninggal di Bantaeng. Laten Rirua Raja Bone ke-11 ini setelah memeluk agama Islam berganti nama menjadi Sultan Adam bergelar Matindra di Bantaeng. Beliau adalah Raja Bone yang pertama kali memeluk agama Islam dalam sejarah kerajaan Bone. Setelah Sultan Adam wafat, diangkatlah penggantinya Laten Dipali Aruptimurung pada tahun 1611 Masehi sebagai Raja Bone ke-12. Nama lengkapnya ialah Laten Dipali Tuakepiang Aruptimurung. Beliau adalah anak dari Lainca Matindore Adinena. Raja Laten Dipali sebagai Raja Bone ke-12 sangat menentang Islamisasi yang dilakukan oleh Goa, karena menurutnya ini adalah politik pintu masuk bagi Goa untuk menjajah Bone. Namun karena kekuatan tentara dan persenjataan yang tidak seimbang secara terus-menerus dilancarkan Goa, akhirnya Bone dapat ditaklukkan pada tahun 1611 Masehi. Ini berarti Bone telah masuk Islam secara politik, tapi belum tentu secara kultural. Meskipun ketika itu semua pembesar kerajaan dan seluruh Arung Palili, Raja Negeri Bawan Bone, diundang ke istana untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Selama masa pemerintah Laten Dipali Tuakepiang, rakyat Bone mengalami penderitaan disebabkan tekanan dari Goa. Lain halnya juga ketika Lamat Deremeng yang menggantikan pamannya Laten Dipali Tuakepiang sebagai Raja Bone ke-13. Lamat Deremeng sangat mengamalkan agama Islam, bahkan lebih keras dari penerapan Islam di kerajaan Goa dan Talo. Gagasan yang sangat terkenal ialah menghapuskan sistem perbudakan di Bone atau Ata, karena alasannya manusia dilahirkan bukan untuk diperbudak. Beliau juga menegakkan hukum Islam dan menghukum pelaku zina, pencurian minuman keras, penyembah berhala, dan berbagai macam kejahatan lainnya. Inilah sejarah awal penerapan syariat Islam secara legal formal di Sulawesi Selatan dimulai dari kerajaan Bone. Tepatnya pada masa pemerintahan Lamat Deremeng, Raja Bone ke-13, tindakan dan sikap tegas dari Lamat Deremeng mendapat tantangan berat dari para pembesar kerajaan, termasuk ibu kandungnya sendiri, Datuk Patir Weten Seluareng, yang menolak ajaran Islam yang digagas oleh anaknya. Karena dianggapnya sangat keras dan tidak toleran, ibunya lebih tertarik dengan ajaran Islam versi kerajaan Goa dan Talo, karena lebih sofistik dan sesuai dengan nilai-nilai pra-Islam di Bone. Tersebutlah dalam sejarah Bone bahwa Raja Lamat Deremeng sangat menjunjung tinggi ajaran agama Islam dan menerapkan dalam praktik kehidupan masyarakat di kerajaan Bone pada masa pemerintahannya. Bahkan Lamat Deremeng berusaha agar kerajaan yang tergabung dalam Busowa, Bone Sopeng Wajo ditambah aja para menirunya, terutama dalam membebaskan hamba sahaya atau sistem perbudakan.
Praktik menegakkan syariat Islam telah dilakukannya selama pemerintahannya. Baginda bertindak tegas kepada siapa saja yang melanggar kebijakan kerajaan. Kerajaan Goa yang tidak senang kepada Bone dengan alasan menegakkan ketertiban dan keamanan dalam negeri dan menentang penghapusan perbudakan, kembali melakukan serangan terhadap Bone di masa pemerintahan Karen Sultan Malikus Said pada tahun 1644 Masehi. Ini menunjukkan bahwa Goa tidak setuju terhadap penghapusan perbudakan. Ahmad Derman sendiri dalam menghadapi serangan Goa tersebut dibantu oleh saudaranya Letendri Haji Tosen Rima. Berhubung serangan Goa mengarahkan pasukan dalam jumlah besar sehingga pertahanan Bone jebol dan Raja Bone ke-13 Ahmad Derman menyingkir ke daerah Larompong. Di sana kemudian Ahmad Derman ditawan dan selanjutnya dibawa ke Goa dan diasingkan di suatu tempat yang bernama Sandangan pada tahun 1644 Masehi. Setelah itu, diangkatlah adiknya Letendri Haji Tosen Rima sebagai Raja Bone ke-14 untuk melanjutkan perlawanan Bone terhadap Goa. Setelah ditawan beberapa tahun lamanya, Ahmad Derman dibebaskan dan kembali ke Bone, tepatnya di daerah Bukaka. Di tempat inilah beliau wafat sehingga digelar Ahmad Derman Patindoi di Bukaka. Namun Bone Purba berada dalam wilayah kerajaan Webang Riu zaman Lagaligo. Bone adalah nama Bugis kuno yang berarti pasir karena tanahnya berpasir warna kekuning-kuningan, sehingga Bone dahulu disebut tanah yang berpasir. Sebutan itu berakhir pada zaman Belanda tahun 1940-an. Ketika kerajaan Bone berdiri pada tahun 1330 Masehi, ada 7 Wanua bergabung menjadi persekutuan, yaitu Wanua Ponceng, Wanua Tenete Riatang, Wanua Tenete Riawang, Wanua Ta, Wanua Macege, Wanua Ujung, dan Wanua Tibojong. Ketujuh Wanua ini bersatu dalam Panji Worong Peronge. Bendera bintang 7 menandakan 7 negeri di bawah kepemimpinan Raja Bone pertama bergelar Mata Selompoe, penguasa atau penjaga laut dan tanah. Tetapi awal terbentuk kerajaan Bone, ada beberapa Wanua lain yang tidak bergabung dan cukup disegani pada waktu itu, seperti Biru, Celu, dan Majang. Sedangkan Bukaka atau Ciung kemudian masuk dalam Wanua Tenete Riawang. Kerajaan ini mulai membangun wilayahnya dengan ibu kota Kawerang berada dalam Wanua Tenete Riatang di tepi Sungai Bone. Sungai yang ramai digunakan oleh penduduk Bone sebagai alur transportasi penting untuk menghubungkan Wanua lain. Hulunya ada 2, dekat Anro Biring di Pelaka dan Palengoreng, sedangkan muaranya di Toro, Teluk Bone. Kota Kawerang sebagai pusat pemerintahan berasal dari nama tumbuhan yang disebut awerang yang banyak tumbuh di sekitar Sungai Bone. Sekarang terletak di Jalan Menurunge, Watampone, sejenis ilalang dan biasa tumbuh pada tanah lembab dan berair. Tingginya kurang lebih 2 meter, mempunyai bunga jambul putih. Karena dominan tumbuh di daerah tersebut, maka penduduk menyebut Kampung Kawerang yang berasal dari kata Engka Awerang, kemudian berubah sebutan menjadi Kawerang, sama dengan kampung-kampung lain seperti Kajuara karena Engka Kajuara, dan Kading karena Engka Ading, serta Pelanga karena Engka Lenga. Kota Kawerang inilah istana Raja Bone pertama Manurunge Rimatajang berdiri. Istana menghadap sungai, letaknya sekarang diduga sekitar jalan raya di belakang kantor Korem 141 Todo Puli. Dalam lontrak dikatakan bahwa istana itu berdiri dengan cepat sebelum bulisanya mengering. Bulisa adalah sisa kulit kayu yang masih basah. Bahkan di tempat ini pula lah 7 matua bermusyawarah membentuk satu ikatan dalam pemerintahan Bone. Sistem pemerintahan ini disebut juga Kawerang sesuai tempat musyawarah dilaksanakan. Diduga bahwa disinilah tempat pertemuan pertama ketika Manurunge Rimatajang tiba dari tepi sungai Bone dan duduk di sekitar sini. Dan datanglah beberapa orang mendekatinya dan diduga inilah tempat pertemuan yang sehingga disebut waktu itu Manurunge Rimatajang Mata Selompoe. Dan dahulu di tempat ini adalah pesisir sungai Bone yang dahulunya agak lebar sungai ini, dan di mana adalah tempat pelabuhan perahu-perahu kecil untuk bisa naik ke kota Bone pada saat itu. Dan sungai ini berlanjut sampai di hulunya ada di daerah Palengoreng
dan juga ada alirannya ke daerah Androbiring, dan satunya juga daerah Lasonrong. Sehingga di tepi sungai ini banyak ditumbuhi pohon awarang yang dahulunya ketika kering berfungsi untuk sebagai pengikat. Kemudian juga di daerah inilah tempat berkumpulnya matua-matua pada saat itu untuk saling mengikat di dalam menyatukan diri di dalam 7 wanua yang disebutlah awarang, karena saling mengikat untuk menjadi satu, sehingga disebutlah Bone. Kerajaan Bone dipimpin oleh pada saat itu menurutnya Rima Tajang Matasi Lompoe. Sistem kewerang, masing-masing matua tetap menjadi penguasa di wilayahnya dan sekaligus menjadi Dewan Pemerintahan Kerajaan Bone. Dan ini hanya berlangsung sampai Raja Bone yang ke-9, Lepatawa Metinreri Betung Bulukumba, kira-kira pada tahun 1569. Kewerang sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Bone awalnya hanya seluas sekitar sungai, kemudian lambat laun berkembang seluruh wanua Tanete Riatang, termasuk wanua Tibojong di seberang sungai. Seiring kemajuan Kerajaan Bone, batas wilayah wanua Tanete Riatang kira-kira sekarang adalah batas kantor Korem 141 Todo Puli, membelok ke jalan MH Tamrin sampai sungai dan jalan Menurunge. Pada pemerintahan Raja Bone pertama, lebih memfokuskan pada pembuatan aturan-aturan kemasyarakatan dan hukum ditegakkan, juga menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan tetangga yang besar dan lebih tua, seperti kerajaan Awang Pone, Patiro, Palaka, dan Cina. Sebagai politik Asia Jigeng untuk meredam kembalinya zaman Sanrebale. Dan permaisuri Raja Bone pertama adalah Menurunge Ritoro, mempunyai anak 4 orang, yaitu Laum Masa, Ipatan Rawanua, Wetenri Salogo, dan We Aratiga. Kemudian anaknya bernama Laum Masa menggantikan ayahnya sebagai Raja Bone yang kedua. Pada zaman Raja Laum Masa, Raja Bone yang kedua berkuasa 1365 sampai 1398. Kota Kewerang berkembang, baik jumlah penduduk maupun pemukiman, sehingga kota meluas seluruh wilayah Tanete Riatang, dan arah perkembangan kota mulai bergeser ke Wanua Macege sebagai kampung industri, pembuatan alat-alat pertanian dan senjata, utamanya parang cege. Parang cege atau bangkun cege adalah parang yang bentuknya lebar. Macege berarti tempat pembuatan parang. Bahan baku besi didatangkan dari Keling dekat Lampoko. Raja Bone kedua, Laum Masa, yang hobi dan ahli dalam pembuatan alat senjata dari besi, mendirikan istana di wilayah Macege sehingga ramai penduduk bermukim, utamanya dekat kediaman Baginda di Lasonrong. Lasonrong berasal dari nama istana. Raja Laum Masa mempunyai beranda di belakang istana, dan istana dikelilingi gundukan tanah liat, di atasnya pagar bambu yang runcing sebagai benteng. Inilah yang disebut Sonrong. Lasonrong berarti istana yang mempunyai beranda belakang dan pagar benteng. Di beranda belakang istana, tempat malanro atau menempa besi milik Baginda. Pada masa pemerintahan Baginda, banyak melakukan pengembangan wilayah, baik dengan peperangan maupun dengan cara perkawinan. Baginda menaklukkan Wanua Biru di selatan, Wanua Celu di timur, Wanua Androbiring dekat Macege, Dan bisa dilepaskan dari proses isolasi. Tahun 1398, Raja Laum Masa mangkat dan dimakamkan di Jepoe, kampung yang ditumbuhi pohon jepo. Pohonnya besar dan tinggi menjulang. Sekarang wilayah itu sekitar Jalan Ahmad Yani, Watampone. Semasa hidupnya, Laum Masa bergelar Peta Panre Besie dan juga bergelar Peta Tomulaye Panreng. Yang pertama dimakamkan gelar Anumerta. Baginda Laum Masa juga yang pertama bergelar Mangkau, mengambil tradisi leluhurnya ketika Bone Purba sebagai kerajaan Wewang Riu bergelar Mangkau. Laum Masa mempunyai anak 2 bernama Tosowale dan Tosalawakang, tetapi tidak menjadi raja. Justru yang menggantikan Laum Masa adalah kemanakannya, anak Raja Pelaka bernama Lasaliu Karampelua, raja termuda dalam sejarah kerajaan Bone. Lasaliu Karampelua sebagai Raja Bone yang ketiga 1398 sampai 1470. Dikisahkan
penculikan dirinya ketika masih bayi, usia baru beberapa hari, atas perintah Raja Bone, Laum Masa, untuk menggantikannya karena anak Laum Masa tidak memenuhi syarat menjadi raja. Lalu hasil musyawarah Matua Pitu, yang pantas menjadi raja adalah anak Raja Palaka, Napatikeng, sebab ibunya adalah saudara Laum Masa, anak dari menurungi, anak Patola. Hanya antara Raja Palaka, Napatikeng dengan Raja Bone masih dalam pertikaian. Itulah sebabnya terjadi penculikan yang dipimpin oleh Tosuwale dan Tosulewakang. Kisahnya perjalanan pulang dari Pelaka setelah menculik bayi Lasaliu oleh sepupunya. Anak dari Laum Masa sempat beristirahat di suatu telaga untuk memercikkan air dan membasuh muka bayi Lasaliu. Bayi itu bergerak bangun atau cokong, maka disebutlah sumur itu Lacokong, dan kemudian menjadi tradisi turun-temurun. Setiap anak raja yang dilahirkan wajib mandikan air Lacokong. Selain itu, disebut Lacokong. Dahulu, sesudah Laum Masa Raja Bone kedua, daerah ini adalah daerah yang subur untuk pertanian. Artinya, siapapun yang ditempatkan di wilayah itu, hidupnya akan makmur, yang disebut Cokong. Masa pemerintahan Lasaliu, kota Kawarang melebar ke Tanete Riawang. Karena di tempat itu, berdiri pasar, hadiah dari ayah Lasaliu, Raja Palaka. Pasar tersebut sekarang menjadi pusat pertokoan di dekat Tanah Bangkelai sebagai pusat kota Watampone, dan istana Raja Bone ketiga Lasaliu berdiri berdampingan dengan pasar. Di depan istana dibuat alun-alun disebut Tanah Bangkelai. Dahulu, Tanah Bangkelai berfungsi sebagai tempat berkumpul masyarakat, mendengarkan informasi dari raja atau pejabat istana. Kemudian akhirnya menjadi tempat pelantikan Raja-Raja Bone yang dimulai dari Raja Bone keempat, Weban Regau. Tanah Bangkelai dijadikan pula pusat Bone, Posi Tanah. Maka perkembangan kota Kawarang meluas, mulai Wanua Tenete Riatang, Macege utamanya Lasonrong, Tibojong, dan Wanua Tenete Riawang disebut Tokawarang, maksudnya orang kota. Adapun batas Wanua Tenete Riawang termasuk Taman Bunga dan sampai batas Bukaka dan batas Lacokong sekarang. Ketika Raja Bone Lasaliu masih kanak-kanak, maka kedua sepupunya melaksanakan pemerintahan dengan tugas masing-masing. Tosuwale bertugas mewakili Raja Bone urusan pemerintahan ke dalam sebagai Tomari Laleng Kerajaan Bone. Toselawaka bertugas mengatur urusan pemerintahan keluar, dan ini merupakan makadangnya tanah dari Kerajaan Bone. Dalam pelaksanaan sehari-hari, keduanya dibantu oleh para matoa dari 7 Wanua. Setelah menanjak dewasa, Raja Lasaliu mengendalikan pemerintahan, namun tetap dibantu oleh kedua kakak sepupunya. Pada saat berangkat perang atau kunjungan daerah, Kerajaan Palili selalu membawa bendera dan panji Worong Poronge dan Celae. Juga Baginda membagi Bone dalam 3 wilayah sesuai dengan pembagian bendera, yaitu bendera Worong Poronge membawahi negeri Matajang, Matoanging atau Marwanging, Bukaka, Bukaka Tengah atau Kampot Tengah, Kawarang, Palengurang, dan Malayirang atau Malari dikoordinasi oleh Matoa Matajang. Celae Riatau yaitu yang memakai umbul merah di sebelah kanan dari bendera Worong Poronge dipergunakan oleh rakyat dari Pacing, Tanete dekat Palengurang, Lemo-Lemo atau Desa Cerebu, Masale dekat Mele, Macege dan Belawa dekat Macope, dipimpin oleh Tosuwale digelar Kajo Ciung. Celae Riabio yaitu negeri yang memakai umbul merah di sebelah kiri dari Worong Poronge. Araseng, Ujung, Ponceng, Ta, Ketumpi, pada Cenga, Desa Padaidi dekat Pasipo, dan Madelo dekat Desa Mico, dipimpin oleh Toselawaka, digelar Kajo Araseng. Dalam lontra disebutkan bahwa raja ini menaklukkan negeri Palengurang, sebelah selatan biru, Sindri dekat Majang, Sancoreng atau Ponre, Cerowali, Apala, Bakke, Tanete atau Cina, Atang Salo dekat Ketumpi, Soga, Lampoko, Lemo Ape, Bulu dekat Corowali, Paripung, dan Lumpu, 5 penua Rilau Ale. Dan pada masa itu, Pelaka disatukan dengan Kawarang. Juga beberapa Wanua datang bergabung secara sukarela, sehingga kerajaan-kerajaan tua seperti Cina, Patiro, Awampone, Berebo, dan Pelaka sudah bergabung dengan Bone.
Baginda membuat perkampungan di sebelah utara Kawarang, dekat Sungai Penyula dan Limpeno, muara sungai dekat Toro, sebagai tempat pelabuhan bagi perahu-perahu kerajaan, ditambahkan bersama tempat tinggal pendayung dan petugas perahu raja.